Di situ ada notifikasi SMS dan telepon dari pacarnya. Padahal kan di situ dia lagi sama pacarnya ya. Pernah suatu hari Bu Indah ini diteror oleh sesosok wanita berwajah remuk selama 3 hari berturut-turut. Dan ternyata bener aja, tangannya si nenek udah buntung. Di situ ada bekas-bekas darah di sekitar lengannya. Dan di situ kelihatan ada daging dan tulangnya yang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Kenalin aku Wina. Dan di sini aku mau bahas tentang thread yang pernah viral di salah satu platform media terbesar di Indonesia, yaitu Kaskus. Cerita ini merupakan serangkaian pengalaman horor yang pernah dialami oleh seorang pria yang tinggal di daerah Jawa Tengah dan rumahnya berada di 100 meter dari rel kereta api yang setiap tahunnya menelan banyak korban. Gak perlu berlama-lama lagi, let's check it out. Tapi guys, cerita kali ini gak dialami oleh Agantia sendiri, melainkan oleh teman dan kerabat dekatnya. Masih di sekitar rel kereta api angker dan kebun kosong, ada 3 kejadian yang mau aku ceritain di sini. Cerita pertama datang dari temannya si Agan, yaitu kita sebut aja Agus lah ya namanya. Waktu itu si Agan Waktu itu si Agus punya pacar dan hubungan mereka backstreet. Pada saat itu di kotanya Agan, di daerahnya si Agan, belum banyak industri permesuman. Jadi orang-orang yang pacaran kalau mau melakukan hal bersenang-senang, mereka melakukan di sebuah tempat sepi, entah itu kebun kosong atau di rumah kosong atau dimanapun, pokoknya tempat sepi. Pokoknya semakin sepi semakin enak buat mesum. Ya intinya gitu. Terus juga karena di kotanya si Agan ini kebanyakan home industry, jadi mereka ini lebih suka perginya malam Jumat karena Jumatnya libur. Dan di hari Kamisnya mereka selalu dapat upah kerja. Jadi ya lumayan lah ya upah kerja buat modal pacaran di situ. Dan di daerahnya si Agan, biasanya kalau orang mau ngapel, mau pacaran, itu malam-malam sekitar jam 8-an atau enggak abis isaan. Oke, lanjut balik ke si Agus. Jadi si Agus ini punya cewek dan mereka ini backstreet. Pas itu si Agus janjian sama ceweknya. Ya karena backstreet kali ya, jadi ya nggak dijemput ke rumah gitu loh. Jadi mereka janjian di suatu tempat dan tempatnya adalah gang. Gue nggak tahu gangnya ini di mana. Mungkin gang depan rumahnya kali ya. Terus mereka janjian di situ, sampailah si Agus ke gang itu, ketemu sama si pacarnya, dan akhirnya mereka pergi bareng ke suatu tempat yang sebenarnya Agus juga belum tahu mau pergi kemana. Pas ketemu dan pas udah naik di motor, pacarnya ini diem aja. Bahkan ditanya-tanya sama Agus pun diem aja. Sampai akhirnya si Agus nanya, kita nih mau kemana? Terus si ceweknya itu diem aja tapi sambil nunjuk pakai telunjuknya ke suatu tempat. Si Agus jalan ke situ, terus ditanya lagi, ini kita mau kemana sih? Terus si cewek itu tetap nunjuk pakai telunjuknya dan gak ngomong sama sekali. Tempat yang ditunjuk sama ceweknya adalah kebun kosong di dekat rel kereta api. Di situ si Agus udah nggak pernah mikir aneh-aneh lagi karena ya balik lagi, itu kan kebun kosong, sepi, dan semakin sepi semakin asik buat bersenang-senang. Akhirnya mereka berdua di situ, mereka bersenang-senang. Si Agus nggak peduli dengan apa yang terjadi. Terus nggak lama kemudian HP-nya si Agus bunyi. Ternyata itu adalah notif SMS masuk. Berkali-kali ada notif SMS masuk, tapi si Agus nih lagi hangat-hangatnya sama si pacarnya, dan kayaknya pacarnya di situ juga kayak ngalangin gitu loh buat si Agus ngambil HP-nya. Sampai akhirnya karena SMS nggak dilihat-lihat sama si Agus, akhirnya ada suara dering telepon. Meskipun sudah ada suara dering telepon, si Agus nih masih tetap nggak enak sama ceweknya dan dia nggak ngebuka HP-nya sama sekali. Sampai akhirnya setelah beberapa jam si Agus dan pacarnya ini bermain bersenang-senang, si Agus bukalah tuh HP-nya. Wah, kaget banget dia di situ. Di situ ada notifikasi SMS dan telepon dari pacarnya. Padahal kan di situ dia lagi sama pacarnya ya. Isi SMS-nya tuh kayak si cewek tuh lagi nunggu lama gitu loh. Kayak, ini kamu di mana sih? Kok kamu nggak datang-datang? Yaudah aku pulang ya. Pokoknya isinya kayak cewek lagi ngambek gitu lah. Si Agus bingung sambil mikir cewek yang sama dia selama ini tuh siapa sebenarnya. Pas dia noleh ke ceweknya, si Agus kaget banget. Karena cewek yang menyerupai pacarnya itu udah berubah menjadi pucat, berdarah-darah, dan kulitnya keriput. Disusul dengan suara cekikikan khas Rizky. Tanpa pikir panjang, si Agus langsung nyalain motornya dan ngegas kenceng banget. Sampai-sampai ban belakang motornya itu keluar, nyisain velgnya doang. Tapi kata si Agan, sebenarnya yang dialamin Agus itu gak seberapa sama kejadian yang dulu. Jadi kejadian yang dulu tuh ada sepasang ya orang pacaran gitulah. Terus mereka kayak ya pacaran di situ di kebun kosong itu juga. Terus kayak akhirnya mereka berdua tewas ketabrak kereta. Terus kayak
Kalian jadi inget gak sih kayak yang di cerita sebelumnya tuh, yang si Teddy ditolongin sama orang pinter? Kan orang pinternya di situ bilang kan kalau kita jangan sembarangan di tempat orang gitu. Maksudnya kita harus berperilaku baik, jaga sikap, dan gak boleh sembarangan dimanapun kita berada. Jadi ya mungkin si Agus ini udah mau ketulah gitu kali ya, tapi nggak parah-parah banget sampai ketabrak kereta. Oke, kita next ke cerita selanjutnya. Cerita kedua ini datang dari Pak Karso. Nah, Pak Karso ini dia punya rumahnya di dekat rel kereta api. Tapi lebih tepatnya rumahnya itu satu-satunya rumah di pinggir rel kereta api tersebut. Pak Karso punya istri namanya Bu Indah, dan selama mereka tinggal di rumah itu mereka udah banyak banget mengalami gangguan. Kayak misalnya suara pintu diketok-ketok, terus suara tangisan, suara minta tolong, entah laki-laki atau perempuan, sampai ada juga suara raungan seorang laki-laki. Pernah suatu hari Bu Indah ini diteror oleh sesosok wanita berwajah remuk selama 3 hari berturut-turut. Sampai akhirnya setelah kejadian itu, Bu Indah dan Pak Karso itu memutuskan untuk pindah. Terus juga ada kejadian aneh sama anaknya. Anaknya mereka ini kan masih kecil ya. Anaknya ini sering banget main sendirian. Kayak seakan-akan dia tuh lagi diajak main. Padahal kalau orang lain ngeliat, ya si anak itu lagi main sendirian. Dan sampai paling parahnya, sebenarnya kejadian paling parah itu yang tadi, yang Bu Indah diteror. Ceritanya tuh kayak gini. Jadi suatu hari, ya kira-kira malam lah itu ya, Bu Indah lagi berdua aja sama anaknya. Pak Karso itu kerjanya security, jadi kan suka shift pagi siang malam gitu kan. Nah kebetulan di situ Pak Karso lagi shift malam, jadi Bu Indah cuma berdua aja sama anaknya. Pas dia lagi berdua sama anaknya, ada yang ngetok-ngetok di pintu depan tuh, diketok-ketok pintu depan. Terus ya karena di situ Bu Indah berdua aja, jadi Bu Indah takut dong. Bu Indah juga mikirnya kayak kalau dibukain pintunya takutnya orang jahat yang masuk. Akhirnya nggak dibukain pintu tuh sama Bu Indah. Terus nggak lama dari itu ada suara minta tolong, kayak mbak tolong mbak minta tolong, kayak gitu. Dan suaranya melas banget. Sampai akhirnya Bu Indah tuh penasaran. Bu Indah akhirnya ngintip dari jendela dan ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan nggak lama dari itu ada suara ketokan dari pintu belakang rumah Bu Indah. Rumah Bu Indah ini kan satu-satunya yang ada di samping rel kereta ya. Jadi pintu belakangnya ini langsung menghadap ke rel kereta. Dan suara ketokannya itu berasal dari situ, dari pintu belakangnya. Bu Indah nyamperin, Bu Indah pun penasaran kan. Bu Indah nyamperin, terus akhirnya Bu Indah intip dari lubang yang ada di pintu belakangnya itu. Gila sih itu. Bu Indah kaget banget di situ. Dia ngeliat sosok perempuan, wajahnya pucat, keriput, dan wajahnya kayak disilet-silet gitu loh. Wajahnya remuk, pokoknya serem banget dia. Dan si hantu, sosok wanita itu juga ngeliat Bu Indah di lubang pintu itu. Kaget banget Bu Indah. Terus gak lama dari itu juga muncul, terdengar suara kayak cekikikannya khas, pokoknya cekikan khas Miske. Dan dari kejadian itulah Pak Karso, Bu Indah sama anaknya pindah. Dan rumah itu sekarang kosong, gak ada yang nempatin. Terus next, cerita terakhir nih. Cerita terakhir ini datang dari seorang nenek yang tinggal juga deket di rel kereta itu. Si Agan di sini tuh gak nyeritain kalau si nenek itu sebenarnya tinggal sendiri atau sama keluarganya atau gimana. Pokoknya ini ceritanya nenek. Si nenek ini menjadi korban kecelakaan kereta gak lama setelah si Agan ngedengar suara tangisan anak kecil. Dan tempat kejadian ketabraknya si nenek ini juga gak jauh-jauh dari tempat kejadian biasanya. Pokoknya kayak kejadian itu tuh sebenarnya ada di situ-situ aja gitu loh. Rumah si nenek ini ada di seberang kali tempat si Agan dan juga Teddy mancing. Dan setelah kejadian tabrakan itu, menurut warga yang ikut menolong dan membantu mengevakuasi, daging si nenek ini hancur. Dan potongan-potongan dagingnya ini menempel di rel kereta api. Bahkan tangannya si nenek ini putus dan kelempar gitu loh. Gak tahu di mana sampai akhirnya si nenek ini dikubur tanpa tangannya. Akhirnya setelah kejadian si nenek ini, penampakan baru pun muncul, yaitu penampakan si nenek. Pernah ada cerita dari si Rifki. Rifki ini tetangganya si Agan, kayak rumahnya paling sekitar 100 meter lah dari rumahnya si Agan. Rifki ini perantau. Bukan perantau sih. Rifki ini merantau ke Jakarta. Jadi ya karena dia merantau ya, jadi dia nggak tahu gitu loh ada kejadian-kejadian ketabrak kereta yang baru-baru tuh dia nggak tahu gitu. Terus pada saat itu dia pulang kampung ke desanya si Agan. Bis yang dia tumpangin itu nyampe jam 2 dini hari di kampungnya. Nah untuk bisa pergi ke rumahnya, si Rifki ini harus lewat jalan. Jalannya adalah harus lewat jalan. Dan jalannya ini harus melewati bawah rel, tempat dimana si Agan pernah ngeliat wanita berwajah serem itu. Terus dia lewat situ dan gak lama dia ketemu sama
nenek-nenek sama mbah-mbah. Nah ternyata si Rifki ini anak baik, jadi dia nyapa mbah-mbahnya itu. Kayak dia tuh nanya, kan si nenek-nenek itu bawa ini ya, bawa kayu kan di punggungnya. Si Rifki nanya ke nenek itu, "Mbah, kok udah nyari kayu aja jam segini?" Tapi si nenek itu diem, tetep diem. Terus kayak si Rifki ini masih positif thinking aja. Mungkin karena udah nenek-nenek gitu, pendengarannya mungkin udah kurang kali ya. Akhirnya si Rifki nanya lagi, "Si Mbah rumahnya di mana? Kok udah nyari kayu sih jam segini?" Nenek itu tetep diem. Sampai akhirnya ketiga kalinya si Rifki nanya rumah neneknya di mana, baru si nenek itu bisa jawab. Dan jawabnya tuh juga kayak cuma noleh ke belakang gitu loh, kayak ngasih tahu rumahnya tuh sebenarnya di belakang gitu. Terus lagi-lagi karena si Rifki ini baik, dia nawarin neneknya buat bawain kayunya. "Yaudah Mbah, sini aku bantuin bawa kayunya." Akhirnya si nenek ini baru mau ngomong sambil memandangi wajahnya Rifki. "Gak usah Le, bantuin si Mbah cari tangan aja." Salah, bukan gitu. "Gak usah Le, bantuin cari tangan si Mbah aja." Terus di situ si Rifki bener-bener langsung diem, bengong, kaget sambil ngeliat tangannya si nenek. Dan ternyata bener aja, tangannya si nenek udah buntung. Di situ ada bekas-bekas darah di sekitar lengannya, dan di situ kelihatan ada daging dan tulangnya yang keluar. Masih dalam posisi yang kaget dan juga bingung, tiba-tiba Rifki ngedengar ada suara dari tempat lain. Akhirnya Rifki noleh ke suara itu dan noleh balik lagi ke nenek. Tapi si nenek udah nggak ada. Dan dia di situ sadar kalau dia lagi ketemu penampakan nenek tangan buntung. Dan penampakan si nenek ini sebenarnya nggak cuma Rifki yang ngalamin, tapi beberapa orang juga ngalamin. Salah satunya adalah sepupunya si Agan. Dan kejadiannya lebih serem lagi. Jadi ceritanya sepupunya si Agan ini lagi main sama teman-temannya. Gak, bukan kayak gitu tadi di otak gue, gimana ya? Dan ceritanya jauh lebih serem lagi. Nah, buat kalian yang penasaran sama cerita sepupunya si Agan, kalian bisa nonton di next video ya. Oke, cerita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa kasih komentar supaya aku tahu gimana respon kalian terhadap video ini. Like, comment, subscribe, dan share supaya aku lebih semangat untuk nyeritain cerita horor ke kalian. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.